Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua dan terkhusus kepada Bapak Dr. Rahmat Kurniawan, PT MIT, selaku Direktur Mata Kuliah yang telah membimbing kami selama masa kuliah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil paper yang telah kami buat yang berjudul analisis manajemen risiko aplikasi portal 1 data induk dari tingkat pasti menggunakan Covid 5. Dan studi kasus kami ambil di Dinas Kominfo dari dulu. Sebelumnya kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Bini Saira, kemudian Muhammad Atan, kemudian Nuraina Tuada, Okreo, Cynthia Widianti dan saya sendiri Sarah Yarahap, kemudian Windy Widianti. Oke, kita langsung saja kepada pembahasan yang akan kami presentasikan seperti dalam pada waktu. Di sini ada beberapa poin yang akan kami bahas, yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Yang pertama pendahuluan akan disampaikan oleh rekan saya. Pertanyaan berikut. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan paper kami. Yang pertama itu, di era digital berkembang pesat, pemerintah semakin memahami pentingnya teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas data. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan menerapkan aplikasi portal satu data. Kabupaten Indragiri Riau, Indonesia, telah menerapkan hal ini dengan memperkenalkan aplikasi portal satu data Indragiri yang disebut dengan pasti melalui Dinas Kominfo untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengelolaan informasi. Aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan akses informasi publik yang terintegrasi dan transparan bagi masyarakat dan pihak terkait. Namun, kemajuan teknologi juga membawa ancaman dan risiko yang perlu kita atasi untuk memastikan aplikasi pasti berjalan dengan lancar, aman, dan efektif. Kabupaten Indragiri Hulu, Indonesia, memperkenalkan aplikasi portal satu data Indragiri pasti menggunakan framework Covid 5. Covid 5 memudahkan auditor atau pengguna dalam menghubungkan pengendalian bisnis dengan teknologi informasi. Adapun domain yang digunakan di sini itu domain APO 12. Digunakan untuk menganalisis, mengidentifikasi, meminimalkan, dan mengevaluasi risiko teknologi informasi agar tetap dalam batas toleransi yang ditentukan. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya pembahasan metode penelitian yang akan disampaikan langsung juga oleh teman saya pada berikut. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Untuk penelitian kelompok kami pertama itu kami menggunakan studi literatur dan studi lapangan. Jadi dari studi literatur dan studi lapangan ini kelompok kami lanjutkan pada pengusahaan dalam untuk mengungkap masalah saja yang kita pastikannya. Lalu selanjutnya kelompok kami melakukan pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini kita menggunakan 2 metode, yaitu artificial dan juga wawancara. Jadi setelah mengumpulkan data melalui kuesioner dan wawancara tadi, kita melakukan analisa data berdasarkan Covid 5, yang mana analisa tersebut nanti akan membuahkan beberapa kesimpulan dan juga beberapa rekomendasi ke depannya. Itu merupakan penelitian dari kelompok kami yang diberikan pada moderator. Oke, baik, terima kasih. Mungkin tadi metode penelitian yang telah kami lakukan, sedemikian rupa. Kemudian bagian akhir dan pembahasan juga akan disampaikan oleh rekan saya. Pertanyaan dipersilakan. Baik, saya Cynthia akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian yang akan dilakukan di paper ini. Nah, yang pertama yaitu proses pemetaan domain Covid 5. Dan sini saya menjelaskan terlebih dahulu, pemetaan itu merupakan kegiatan mengkaji data awal untuk menentukan langkah-langkah tata kelola. Nah, pada penelitian ini terdapat 3 tahapan, yaitu pemetaan enterprise goals, pemetaan aggregated goals, dan pemetaan dalam Covid 5. Nah, di sini saya menjelaskan pemetaan enterprise goals. Di sini dapat kita lihat, langkah pertama yang dilakukan yaitu enterprise goal dengan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika. Nah, enterprise goal ini akan dipetakan dengan tujuan yang ada di Diskominfo tersebut. Tahapan ini dilakukan untuk mencari tahu keterkaitan antara tujuan Diskominfo dengan enterprise goal tersebut. Prosedur ini selaras dengan Covid 5 dan dijalankan dari sudut pandang IT Balance Scorecard atau ITBSD dalam Covid 5. Nah, di sini terdapat tanda di sini ya. Di sini yang P ini artinya primary yang menunjukkan korelasi utama dan terdapat huruf S yang menunjukkan korelasi sekunder antara tujuan dan sasaran perusahaan. Nah, bila tidak ada korelasi, isim tersebut kosong. Berikut pemetaannya dapat dilihat dalam layar ini, dalam presentasi ini. Oke, next. Selanjutnya yaitu pemetaan aggregated goals. Nah, setelah didapatkan pemetaan dari enterprise goals tersebut, maka selanjutnya kita akan memasuki pemetaan aggregated goals. Nah, ini berkaitan. Setelah kita mendapatkan hal tersebut, hasil dan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya dipetakan terhadap tujuan terkait IT Covid 5. Nah, simbol P di sini yang berarti penting dalam membantu pencapaian nilai-nilai tujuan terkait TI Covid 5. Digunakan dalam hasil pemetaan antara tujuan perusahaan dan tujuan terkait IT seperti terlihat pada gambar di slide tersebut. Di sini terdapat beberapa hal yang berkaitan, yaitu di nomor 1, 2, 3, 4, selanjutnya di nomor 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, dan 17. Nah, hal ini didapatkan dari pemetaan enterprise goals sebelumnya. Oke, next. Selanjutnya di sini saya akan membahas pemetaan ke dalam Covid 5. Nah, setelah didapatkan pemetaan aggregated goals tersebut, tentu saja kita langsung memetakan hal tersebut ke dalam pemetaan ke dalam Covid 5. Di sini sudah ada template-nya, kita tinggal masukkan saja. Di sini didapatkan beberapa hal yang berkesesuaian. Nah, salah satunya yaitu dari hal yang banyak tersebut didapatkan yang berkesesuaian di APO 12. Di antara salah satunya yaitu di APO 12, yaitu fokus dalam penelitian kita dalam manajemen risiko. Pada hal tersebut berkaitan dengan hal yang kita analisis, yaitu manajemen risiko. Nah, hasil pada pemetaan pada gambar di atas menunjukkan ada 35 proses yang menjadi poin penting untuk dievaluasi dalam penelitian ini. Ditandai dengan simbol P yang menunjukkan bahwa proses tersebut dalam membantu mencapai nilai terhadap IT related goals dalam Covid 5. Nah, tapi dalam penelitian ini difokuskan pada domain APO 12, yaitu manajemen risiko. Oke, next. Selanjutnya proses capability level. Nah, di sini analisis capability level itu merupakan instrumen untuk memantau kinerja portal satu data Indonesia Kabupaten Indragiri atau Pasti. Nah, langkah pengukuran ini akan menghasilkan penilaian tentang keadaan saat ini berdasarkan domain APO 12. Pengukuran dilakukan dengan memberikan skor pada kuesioner yang telah diberikan. Nah, kuesioner kami sebelumnya telah memberikan kuesioner terkait pertanyaan yang menyangkut APO 12. Kuesioner tersebut kami berikan secara online kepada pihak OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, dari kuesioner tersebut kami melakukan penskoran dengan rumus yang telah ada rumus capability level. Di sini didapatkan bahwa hasil perhitungan dari capability levelnya yaitu secara keseluruhan untuk APO 12 yaitu 3,04. Nah, di mana hal tersebut menandakan bahwa aplikasi pasti berada pada tingkat kapabilitas 3, yaitu stabilisasi proses. Nah, yang menandakan bahwa proses manajemen risiko itu telah dikomunikasikan dan hasilnya telah dikomunikasikan, namun masih belum optimal. Sementara itu, dari proses wawancara yang telah dilakukan secara online juga kepada pihak OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu, pihak OPD Dinas Kominfo tersebut menginginkan adanya peningkatan tingkat kapabilitas menjadi tingkat 4, itu predictable proses. Nah, dengan didapatkannya hal tersebut, kita bisa menganalisis gapnya. Untuk level saat ini didapatkan yaitu dari capability level yang telah diperoleh dari penskor kuesioner yaitu 3, dan level target yang diharapkan dari proses wawancara dengan pihak OPD Dinas Kominfo itu yaitu 4. Di sini untuk memperoleh nilai gap, nilai level target saat ini dikurang level target dikurang level saat ini didapatkan nilai kesenjangannya yaitu 1. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya terkait hasil dan pembahasan yang telah saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya dan saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cynthia yang telah menyampaikan hasil dan pembahasan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pertanyaan dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Mungkin saya akan melanjutkan dari hasil dan pembahasan dari identifikasi risiko atau risk assessment. Yang pertama itu mungkin sebagai risiko dari faktor alam, manusia, dan sistem maupun infrastruktur. Nah, dari alam itu risikonya ada dari dua faktoran, di mana frekuensi kejadian ini sedang kadang-kadang dan dampak yang dihasilkan tersebut kecil. Radiasi panas di sini frekuensi kejadian itu tidak pernah, sehingga dampak yang dihasilkan itu sangat besar. Yang ketiga itu ada kebakaran, frekuensi kejadian itu tidak pernah, dampaknya juga sering. Dampaknya besar. Yang keempat ada gempa bumi, frekuensi kejadiannya tidak pernah dan dampaknya kecil. Selanjutnya kelembapan itu frekuensi kejadian kadang-kadang dan dampaknya itu sedang. Selanjutnya bisa kita tengok di sini bagi manusia dan sistem infrastruktur. Bagi manusia informasi diakses oleh pihak yang tidak berwenang itu frekuensi kejadiannya itu tidak pernah sehingga dampaknya
sedang. Selanjutnya mungkin bisa dilihat dari yang telah ditampilkan. Selanjutnya dari sistem dan infrastruktur. Yang pertama risikonya ada server down. Server itu progresi kejadiannya itu sering dan menghasilkan dampak yang besar. Selanjutnya juga bisa dilihat dari tampilan layar yang telah dijelaskan. Selanjutnya di sini ada mitigasi risiko. Di sini mitigasi risiko itu ada beberapa jenis risiko dan terdapat mitigasinya. Yang pertama mitigasi risikonya itu ada 2 kotoran. Yang pertama mitigasi itu menggunakan alat pembersih secara rutin. Yang kedua ada kelembapan. Mitigasinya mengontrol suhu hasil ruangan sesuai disiplin. Hilangnya data, mitigasinya melakukan backup data secara berkala dan terjadwal. Jenis risiko manual itu mitigasinya melakukan pelatihan rutin pegawai dan mengintegrasikan proses bisnis dengan IT. Nah, selanjutnya perusahaan anak dibagilah manusia seperti cyber cycle dan pembajakan. Yang dimana mitigasinya itu melakukan update software secara rutin, mengabaikan email atau notifikasi lainnya yang mencurigakan. Selanjutnya ada server down, yang dimana mitigasinya melakukan pemeliharaan perangkat, memilih hosting dengan kualitas terbaik. Jadi risiko selanjutnya adalah gagal update, yang dimana mitigasinya membuat penjadwalan update rutin dan memberi waktu tambahan jika update tersebut gagal. Oke, selanjutnya masih ada kerusakan hardware, maintenance tidak terjadwal, backup failure, terinfeksi virus, data power dan juga kurang baiknya kualitas jaringan. Mungkin mitigasinya bisa kita lihat dari layar yang setelah ditampilkan. Oke, selanjutnya saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mimi atas menyampaikan dan pembahasan. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan juga oleh saya pada Jadi, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai rekomendasi. Dikarenakan nilai gap yang didapatkan adalah 1, maka untuk mencapai level 4 pada proses domain APO12, kami merekomendasikan beberapa langkah. Yang pertama yaitu melakukan pemantauan rutin pada aplikasi pasti untuk mengevaluasi kinerja proses sehingga masalah dan risiko potensial dapat diidentifikasi lebih awal. Dan yang kedua yaitu mengumpulkan dan menganalisis data kinerja aplikasi pasti secara berkala untuk memprediksi tren dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki guna mengurangi risiko. Dan yang ketiga, tinjau dan perbarui proses bisnis secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi dan manajemen risiko yang terus berkembang. Dan yang terakhir yaitu perbarui dan dokumentasikan kebijakan yang relevan serta sampaikan kepada semua pihak yang terkait dan lakukan prediksi risiko yang mungkin timbul. Dengan langkah ini kita dapat meningkatkan proses domain APO12 ke level 4. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi semua tentang hasil dan pembahasan. Kemudian untuk bagian kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya menyampaikan kesimpulan dari paper yang berjudul analisis manajemen risiko aplikasi portal satu data indra diri apa pasti menggunakan komitmen. Di mana berdasarkan penelitian tersebut manajemen risiko dalam penerapan portal satu data indra diri apa pasti di jenis komunikasi dari informasi kita Kabupaten Indragiri dulu menggunakan framework komitmen dan fokus pada domain APO 12 dapat ditingkatkan. Selanjutnya proses manajemen risiko yang diterapkan diikuti pengumpulan data, analisis risiko, pemeliharaan profil risiko, artikulasi risiko, pembuatan portofolio tindakan manajemen risiko dan respons terhadap risiko. Selanjutnya berdasarkan temuan analisis tingkat kompetensi saat ini berada pada level 3 atau proses yang diterapkan. Namun target yang diharapkan adalah level 4 atau proses yang dapat diprediksi dengan nilai kesenjangan sebesar 1. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, itulah tadi pemaparan atau presentasi mengenai paper yang telah kami susun sedemikian rupa semaksimal mungkin. Untuk lebih dan kurang saya mohon maaf karena sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rahmat selaku dosen pengamat yang telah membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan semaksimal mungkin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.